Selamat datang kembali dalam Data Center Industry Dialog. Dan sekarang kita akan masuk ke diskusi panel yang pertama dengan tema Powering AI, the Critical Role of Data Centers in Digital Economy bersama dengan rekan saya Sinta Zahara. Ya, terima kasih Andi Shalini. Selamat siang pemirsa CNBC Indonesia. Saya Sinta Zahara yang akan memandu jalannya diskusi pada kali ini dengan tema Powering AI, the Critical Role of Data Centers in Digital Economy. Dan sudah hadir bersama saya di siang hari ini ada Bapak Michael dari CCO Nutradisi. Halo. Hai. Ada juga Bapak Gideon Surantabarus, Chief Cloud Officer Lintas Arta. Selamat siang Bapak. Dan juga ada Bapak Agus Hartono Wijaya, CEO BDX Indonesia. Selamat siang. Selamat siang dan telah hadir juga bersama kami di studio Bapak Ari Rahmat, CEO PLN Icon Plus. Selamat siang Pak. Sehat semuanya ya Pak ya? Sehat, terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio. Baik, saya ingin menanyakan terlebih dahulu ke Mr. Michael. Yep. Okay, Mr. Michael, how do you see data center evolving in Indonesia digital economy and especially in supporting AI-driven industries? Okay, so I think the data center is the backbone of the digital economic, right? And also it's very crucial asset and infrastructure for Telkom Indonesia, right? So as AI becomes a very powerful tool recently for many industries, such like healthcare, finance, and many public sectors, we, Neutral DC, focus on how we're going to build our data center more efficient, right? More sustainable, right? To support upcoming AI opportunities here. Again, we have a very, very ambitious goal. So we're trying to build 400 megawatts by 2029, right, to supporting the AI-driven business moving forward. Okay, so data center is a backbone for the growth of economy in Indonesia. Yep. Oke, saya ingin menanyakan ke Pak Gideon. Pak Gideon, kalau dilihat ya Pak, untuk saat ini artinya seberapa besar penggunaan cloud di tanah air, khususnya mungkin dari korporasi ya Pak ya. Dan sebetulnya seberapa banyak yang sudah pindah ke cloud? Bagaimana pula Pak untuk bisa hal-hal yang menjadi pertimbangan ya dalam memindahkan dari aplikasi ke cloud sampai dengan saat ini Pak? Berdasarkan data yang kami miliki, tahun 2024 ini, market size untuk cloud itu cukup besar ya, sebesar 25 triliun. Dengan pertumbuhan rata-rata per tahun itu 30%. Itu cukup besar. Kemudian kalau kita breakdown lagi, yang menarik di tahun ini kalau kita lihat juga beberapa event, beberapa cloud provider, bahkan beberapa prinsipal di Indonesia, mereka memberikan edukasi, awareness terkait dengan AI. Kita melihat bahwa dari survei pertumbuhan dibandingkan 2023 untuk AI itu 100%. Kemudian kalau kita membagi lagi, market size untuk cloud ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, cloud service atau service utama untuk cloud. Terdiri dari 3 bagian, infrastructure, platform, kemudian aplikasi. Yang lain lagi ada yang kami sebut dengan cloud related services. Di situ ada konsultasi, ada data migrasi, security, dan beberapa pendukung lainnya untuk bagaimana pelanggan menggunakan cloud. Kemudian pertanyaannya, mengapa pelanggan atau korporasi menggunakan cloud? Karena kebutuhan atau kecepatan bisnis itu sekarang tidak lagi seperti dulu. Jadi ingin mengajukan bisnis, implementasi segera, tidak bisa menunggu pembelian perangkat dan lain-lain yang mungkin membutuhkan waktu 8 sampai 10 minggu. Dengan menggunakan cloud dari cloud provider bisa segera. Lebih besok efisien berjalan. Ya, Pak? Ya. Kemudian orang bisnis berpikir bahwa bisnis saya tidak akan langsung naik di besok. Tapi mungkin bertumbuh bertahap sampai dengan mungkin 3 bulan ke depan. Cloud akan mengikuti pertumbuhan bisnis. Jadi cost pun akan mengikuti. Kemudian yang lain lagi adalah kenapa pindah ke cloud? Perusahaan mungkin ingin fokus ke bisnis,
tidak lagi fokus kepada kompleksitas yang terjadi. Tidak perlu membangun data center, tidak perlu mengurusi power, tidak perlu lagi memikirkan saya harus membawa telco provider ke dalam data center saya. Tapi biarkan cloud yang menyediakan. Mungkin itu yang kami lihat mengapa pertumbuhan cukup tinggi dan AI juga akan terjadi di Indonesia, dan kami pikir tahun ini 100%, mungkin tahun depan juga akan lebih besar lagi karena ketersediaan dari data center, cloud provider juga telco di Indonesia. Oke, jadi intinya adalah perusahaan lebih efisien juga begitu ya Pak, dan lebih fokus kepada bisnis mereka. Betul. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan ke Pak Agus. Pak Agus, with the growing demand for data in AI applications, how does BDX Indonesia ensure data sovereignty while meeting these demands? And can you provide a brief overview of BDX Indonesia presence in the country? Thanks, Lucinda. So I think a very simple answer to that is data sovereignty can be achieved if the relevant infrastructure is there. So our mistakes in the past as a country is that we did not have the relevant infrastructures. Now we have it, right? Since we're having it now, it's time for the data that is being processed outside of Indonesia should come back to the country. So we are ready for it, and just very brief information of BDX Indonesia. We are part of the Indosat Ooredoo Hutchisons and Lintas Arta big group of families. We are a carrier neutral data centers, and we are working together. I think partnering is not only with the groups but also with Nutradis, right? To with one ultimate goal, Indonesia win. That's what we want to do. Oke, thank you Pak Agus. Dan selanjutnya saya ingin menanyakan ke Pak Ari. Pak Ari, PLN Icon Plus ini kan berkembang cukup pesat begitu ya Pak, dengan kinerja yang luar biasa, mulai dari jaringan internet hingga solusi digital. Nah, boleh dijelaskan Pak, mungkin strategi apa yang membuat Icon Plus bisa sampai dengan titik ini? Cukup berhasil Pak Ari, silahkan. Baik Mbak Sinta, jadi kami PLN Icon Plus itu mempunyai tugas utama sebagai digital enabler-nya PLN. Yang kedua adalah membangun yang kami namakan Beyond Kilowatt Hours atau Beyond Business di PLN. Nah untuk ini tentunya tadi sudah kita dengar dari Dirut PLN Pak Darmawan Prasojo menyampaikan bagaimana PLN menghadapi transisi energi ke depan yang sudah barang tentu harus didukung oleh digitalisasi dan juga AI. Sehingga kekuatan sistem digital PLN harus sangat robust, harus sangat handal, dan untuk ini maka diperlukan data center yang very high critical mission untuk operasional sistem dan digitalisasi PLN. Nah, kami di PLN Icon Plus ini membangun, meremajakan, merencanakan untuk sistem data center yang advance, ya, yang tentunya harus high critical di dalam premisisnya PLN. Tentunya ini sangat inline dengan pertumbuhan data center. Jadi PLN bukan saja menyediakan listriknya, tapi PLN Group juga creating the demand. Melewati kami PLN Icon Plus, kita juga merencanakan untuk pertumbuhan data center sendiri yang tentunya akan sangat ngajak gitu ya kontribusi dari seluruh partners di dalam ekosistem data centers PLN. Beyond dari data center PLN, maka ini ada satu peluang juga untuk publik yang bisa mendapatkan layanan yang high critical mission di dalam ekosistemnya PLN Group. Baik, tapi sejauh ini Pak dengan target-target yang ditetapkan oleh Icon Plus begitu ya Pak, apakah sudah sesuai, sudah tercapai sampai dengan saat ini? Target-target sudah tercapai nanti di akhir tahun. Prognosa kami juga pertumbuhan pendapatan sangat tinggi dibandingkan dengan 2023. Itu pertumbuhan pendapatan di angka kisaran 20%. Jadi memang Icon ini sedang dalam growth phase gitu ya, dalam masa pertumbuhan yang sangat signifikan, inline dengan tantangan yang dihadapi PLN yaitu transisi energi yang membutuhkan juga digitalisasi yang sangat kental dan juga kebutuhan dari digital services di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Ari. Back to you again, Mr. Michael. Yep. What is Nutradis doing to enhance the service offering to better meet the needs of AI-driven industries, and especially in collaboration with other major players? Sure. We're not just only building a data center. We're building the entire ecosystem here to support the digital economic growing in the country. For example, recently we just signed an MOU with HPE Indonesia, with Silascale, and with Data Campus to help us to boost our AI service capabilities in the region, right? And also, we just rolled out our first internet exchange program with BDX. Thank you very much. Thank you. That's going to give us, our clients,
the direct access to the largest eyeball and digital economic in Indonesia, right? This is really, really benefit for our clients. And talking about AI, talking about data center is very, very power consuming industry, right? So we're also working very closely with PLN and other partners to make sure that our data center is sustainable and also moving forward will be renewable as well, right? Oke, thank you so much. Kembali lagi ke Pak Gideon. Pak Gideon, sebetulnya kalau membahas mengenai cloud ya Pak, tadi kita sudah menyinggung sedikit bahwa sebetulnya cloud ini memang lebih memudahkan perusahaan ya, jadi perusahaan lebih bisa fokus kepada bisnisnya. Sampai dengan saat ini Pak, keuntungan dari menggunakan cloud ya, jika dibandingkan artinya saat ini untuk disimpan di data center lokal itu seperti apa sih Pak? Yang pasti tadi pertama bahwa fleksibel, saya bisa pakai kapan saja. Saya bisa berhentikan kapan saja ketika bisnis saya tidak take up. Kemudian yang lain lagi tersedia juga dengan cepat, kompleksitas turun. Tapi saya pikir begini, ada hal yang menarik bagaimana kita memilih atau memindahkan. Kenapa kita memindahkan? Satu, kita punya data center dengan kehandalan yang cukup tinggi. Tidak perlu membangun sendiri, cost-nya cukup mahal. Apalagi kalau kita bicara perusahaan yang mungkin kelasnya medium. Bicara hanya membangun, saya butuh cloud untuk 10 rak, 20 rak. Mungkin lebih mahal bangun data centernya dibandingkan dengan Icon Plus, BDX, dan LDC. Karena bicaranya sudah bisa bicara mass atau scale yang cukup besar. Jadi yang didapatkan pelanggan selain tadi flexibility, kedua efisiensi. Kami pikir juga bahwa dengan adanya cloud business, data center business di sini, dan juga Dirut PLN menyampaikan dari sisi bagaimana power membantu ekonomi, kita pikir bahwa apa yang kita lakukan ini akan membantu cita-cita bangsa ini untuk menuju Indonesia Emas 2045, menjadi negara dengan ekonomi yang besar. Ini yang akan kami lakukan, membantu, mengenable negara ini. Baik, flexibility dan efisiensi ya Pak ya tujuannya. Oke, next question will be to Pak Agus. Pak Agus, with a strong projection in increasing demand for AI in Indonesia, Pak, what infrastructure model do you believe is best suited for effectively deploying AI at scale for now? Right. So when you look at this, the basic structure models is looking at two things. One, they call it for training, and the other one, they call it for inference. Right. So training is typically being done at a core set. We call it core sites. So typically it's a larger size of data centers, right? Currently, BDX has around 11 core sites. And when it comes to inference sites, it's basically that is closer to the end users. It's typically being placed in we call it edge sites. So currently we are preparing around 50 plus sites for that. Right? So I think these are the sort of like the base of the infrastructures that we provide for cloud players such as Lintasarta to be able to, serve the end customer well. So the goal is make close to the end users. Absolutely. Oke, thank you Pak. Saya ingin menanyakan kembali ke Pak Ari ya, Pak Ari. Untuk mendukung jaringan internet dan juga mungkin solusi digital ya Pak di tanah air, PLN Icon Plus tentunya memiliki jaringan data center juga. Nah seperti apa Pak strateginya, pengembangannya sampai dengan saat ini, dan juga sinerginya dengan PLN sendiri kalau dari PLN Icon Plus seperti apa Pak Ari? Ya baik Mbak Sinta. Jadi kita bicara data center ini bicara ekosistem ya. Khususnya kami di PLN Group, kami memiliki ekosistem data center sudah pasti listrik dari PLN. Kemudian ICT, network connectivity, Icon bisa mengutilize seluruh infrastruktur PLN untuk connectivity. Yang ketiga adalah green. Kami juga punya grup yang memang fokusnya di green energy supply untuk data centers. Nah ekosistem ini yang kami bangun tadi dari mulai bagaimana digital sistem PLN bisa terbangun, ini tentunya perlu yang high critical mission, high level of security, high level of reliability dari ekosistemnya PLN. Ini lokasi-lokasi tersebar, jadi kami paling tidak sekarang punya ada 20 lebih ya edge data centers yang tentunya ini perlu ditingkatkan dalam menghadapi AI dan digitalisasi ke depan. Kemudian juga adalah big data centers yang sedang kami juga kembangkan dengan kolaborasi dengan partners. Dan tentunya dari ekosistem yang green tadi kita bisa penuhi dalam high reliable, juga kemudian power yang affordable dan juga green yang bisa kita supply dalam data centernya PLN.
Jadi inilah ekosistem bagaimana PLN yang tadi bukan hanya mensupport terhadap kebutuhan listrik data center yang tumbuh, tapi juga kami juga memiliki satu strategic vision dalam data centers dalam mengutilize aset-aset PLN yang tersebar. Baik, tadi Anda menyinggung sedikit terkait dengan high level of security, Pak. Mungkin boleh dijelaskan, Pak, seperti apa? Ya, jadi mungkin yang berbeda dan spesifik di PLN dan mungkin high critical mission utilities lainnya, kami di PLN mempunyai sistem-sistem kontrol yang kalau terjadi power system failure itu tidak ada bedanya dengan data center failure di kami. Karena sekarang impact-nya langsung ke dalam sistem kelistrikan, langsung suddenly akan merasakan dampaknya. Sehingga dalam level operasional ini, sistem kontrol, SCADA sistem PLN, apalagi kita ke depan bicara sudah AI renewables yang harus sangat advance. Tadi kita dengar Pak Darmawan menyampaikan, bedanya dengan energi yang renewables itu energinya fluktuasi. Jam 8 pagi ada, jam 2 bisa drop. Kita bicara solar panel. Sehingga sistemnya harus sangat advance analytics dan ini perlu data center yang sangat handal. Kalau tidak maka continuity supply tidak akan terjaga. Nah ini yang tadi saya sampaikan bagaimana high level of security, high level of reliability data center PLN menjadi sangat kritikal khususnya di dalam memanage renewable energy system. Oke, terima kasih Pak Ari. Kembali lagi ke Mr. Michael. Back to you again. Why is Batam an attractive location for Nutra-DC data center? And how does it compare to Johor in supporting regional needs? Okay. Yeah, Batam is very, very strategic choice for us. Obviously, you know, it's very close to Singapore, one of the how to say major economic hub in APAC, right? So we expecting a lot of spillover opportunities from Singapore to Batam, right? Also, as pretty much everyone knows, that Batam also have a many subsea cable landing in Batam as well, which provide very excellent access to the global network, supporting the international customers there, right? Last but not least, Batam is located in the free trade zone, right? Compared to most of the locations, including Johor, in the region, I think Batam can offer very cost-effective operational, operation costs there, right? So that's going to help the customers to reduce their cost. And again, this is very strategic for us to not just only for as a location to expand our footprint in the region, but also drive and grow the local and national business from the Batam side. For now, how's the growth growing? Well, we see, you know, there's a lot of, you know, attractions from the region, right? So, but also from the local side as well. First, you know, we're going to develop our data center ready to be next year, right? So the first phase, I think, you know, moving on, we will see more and more in the development in Batam. Oke, thank you. Kembali ke Pak Gideon. Pak Gideon, Lintas Arta ini kan lewat Indosat memiliki kerjasama eksklusif ya Pak dengan NVIDIA untuk data center AI dan baru-baru ini juga meluncurkan layanan yang diberi nama GPU as a Service. Nah, bisa dijelaskan Pak ini terkait apa Pak? Namanya kami sebut GPU Merdeka. Karena diluncurkan di bulan ulang tahun kemerdekaan negara kita. Dan kita membawa GPU yang high performance paling tinggi saat ini yang ada di NVIDIA dibawa ke Indonesia. Memang kalau kita lihat latar belakangnya, saya mau cerita dulu latar belakangnya. Jadi latar belakangnya adalah kita memang ada rencana untuk membantu agar empower Indonesia karena memang visi misi kita ke sana. Kemudian kita berpikir apa ya kita membantunya? Oh AI. Memang belum ada rencana dengan NVIDIA. Tetapi 3 bulan setelah kami mencanangkan misi atau visi yang baru ini, kemudian entah kenapa NVIDIA datang ke kita. Yang mereka lihat adalah bahwa Lintas Arta sudah lama sebagai penyelenggara cloud. Kami saat ini memiliki 3 lokasi cloud infrastructure di Indonesia. Kemudian setelah itu kita banyak berdiskusi, kemudian akhirnya ya dengan beberapa assessment kita bisa bekerja sama. Tapi tidak berhenti hanya di situ. Tidak hanya bicara bahwa kami sudah punya pengalaman. Pertanyaan berikutnya adalah ketika Anda membawa GPU ke Indonesia, apakah Anda juga siap dengan infrastruktur? Nah, saya disupport oleh Pak Agus ini. Dalam waktu singkat kita bisa membangun data center, kemudian kita luncurkan kemarin. Kemudian apa yang disebut dengan GPU as a Service? Kita tidak menjual barang,
kita tidak menyewakan satu box, tapi pelanggan bisa menggunakan seperti cloud, CPU per jam, memori per jam, ini GPU per jam. Jadi pelanggan bisa berlangganan dalam order jam, atau pelanggan korporasi biasanya punya budget, ya berarti monthly, tidak lagi bicara jam. Untuk startup mungkin hanya bicara 5 jam atau 1 minggu. Itu yang kami lakukan sekarang. Kemudian pertanyaannya, GPU itu mahal. Kita coba bandingkan. Kita punya salah satu case study di mana seorang mahasiswa itu melakukan analisa paru di kuliahnya. Dengan menggunakan CPU itu dia bilang waktu yang digunakan 5 hari itu belum selesai. Kemudian coba boleh nggak saya pinjam GPU Anda? Kami menggunakan GPU yang kita berikan yang paling tinggi waktu itu ya. Dalam waktu 5 menit selesai. Jadi kalau kita bandingkan, bayangkan kita sewa CPU 5 hari, artinya 24 jam dikali 5, dengan ini 5 menit. Jadi kalau walaupun dia cost-nya per jam lebih tinggi, tetapi kalau lihat performansinya akan menghasilkan efisiensi yang jauh lebih tinggi. Nah, berikutnya lagi, GPU service ini akan bisa juga digunakan oleh yang selama ini kita tidak terpikirkan, kesehatan. Bagaimana kita membantu pelayanan kesehatan, bagaimana kita bisa membantu bahwa seseorang itu diberikan obat berdasarkan DNA-nya. Itu membutuhkan GPU atau AI yang sekarang sedang kita bangun, dan dengan kolaborasi tidak hanya kami sendiri, kami juga seperti disampaikan Pak Ari tadi, mencoba membangun ekosistem di Indonesia agar tidak hanya GPU, tetapi use case untuk industri, untuk masyarakat, mereka bisa mengkonsumsi AI dalam bentuk yang lebih real. Baik, tadi Anda menyampaikan saat ini sudah ada 3 lokasi ya Pak ya. Nah, apakah akan ada lokasi-lokasi lain yang sedang menjadi incaran dari Lintas Arta untuk terus mengembangkan? Jadi lokasi yang keempat adalah yang GPU. Jadi 3 lokasi pertama kita bicara cloud yang CPU base. Kami punya brand namanya Cloudeka. Keempat ini adalah GPU. Kami juga sedang menyiapkan yang berikutnya karena saya lihat Bapak ini bekerja cukup banyak, kemudian new tradisi, tadi juga Pak Ari menyampaikan, artinya data center yang tadinya diperkirakan oleh NVIDIA kurang di Indonesia, saya pikir dengan sekarang perkembangan supporting daripada Rahman terkait dengan power tadi, saya pikir 2025 kita ready dengan data center, dengan power, dan makin banyak GPU akan datang ke Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Back to you again, Pak Agus. Data security is a top priority for governments, the banking and financial service industry, and private companies. How does BDX Indonesia address this, especially with this rise of AI? Before I want to address Pak Gideon, he's making me working very hard. Thank you, Pak Gideon. But coming back to your questions, it is true, security is actually one of the main topics, on one of the main concerns as well. What we are actually looking at and how we can actually try to help to solve. Let's look at the facts first. Now, we have a few, inputs of data that is saying that 1 in 7 computers will be able to decrypt data by 2026, and to make it, worse, right? 1 to 2 computers will be able to do it by 2031, right? So. What we suggest, and through the infrastructures that we provide, working with Pak Gideon's infrastructures, is basically what we call this quantum computing, right? In which the encrypted data will be channeled through quantums of channels, right? So when that happens, even the fastest computers, will not be able to decrypt the data, right? And this is one of the concepts that's being developed right now. And we believe that in a short-term period of time, this will be deployed, even here as well, especially with the availability of the infrastructures and also the cloud infrastructures, that we'll be able to solve that problem statements. That's what I believe in. Oke, thank you Pak. Jadi tadi membahas juga mengenai data security juga ya Pak. Jadi memang cukup aman begitu secara data security. Nah, kalau dari
Pak Len sendiri Pak, selain dengan internet dan juga digital solution ya Pak, ini PLN Icon Plus juga mengembangkan solusi green energy. Tadi sebetulnya sempat disinggung juga ya Pak ya, terkait dengan green energy. Bagaimana Icon Plus ini mendukung kebutuhan dari green power data center serta mengintegrasikannya dengan internet dan juga digital solution Pak saat ini. Artinya kalau green energy saat ini memang sudah pertumbuhannya sudah cukup signifikan kan ya Pak ya? Ya, baik. Jadi bicara data center, bicara GPU, kuncinya adalah power. Tidak lepas dari reliability power, ketersediaan power. Dan bicara power, renewables ini juga tidak lepas dari yang namanya energy storage system. Nah, kami di PLN Icon Plus juga membangun smart and green solution melalui tadi ada connectivity sebagai basis infrastructure connectivity data centers, kemudian juga dari sisi digitalisasinya, enabling di PLN dan juga digital solution to public areas. Dan yang terakhir adalah green energy solution, fokusnya di PV rooftop, PLTS atap, dan juga energy storage system. Saat ini teknologi baterai luar biasa berkembang. Tadi kita dengar sesinya Pak Darmawan, harga per kWh energy storage based on battery sudah sangat drop ya harganya. Jadi paling tidak dalam 50 tahun terakhir ini saja sudah turun lebih dari 1000 kali lipat gitu ya. Dan ini akan keep going improve untuk solusi baterai. Kami di PLN Icon Plus saat ini sedang akan mengembangkan energy storage system. Sekarang model dalam sistemnya micro clustering grid gitu ya. Jadi misalnya dalam satu areas, di situ ada PLTS atap, baik itu building, residential areas gitu ya. Data centers yang bisa mensuplai kebutuhan misalnya data centers. Dan ini sudah cukup umum di negara lain seperti like in Singapore ya. That we utilize the rooftop of the buildings gitu dan kemudian menyediakan dalam satu renewables solution didukung dengan battery as a storage system. Jadi ini yang kami kembangkan juga di Icon. Selain dari membangun ekosistem digital di data centersnya juga menyediakan dalam bentuk energy storage system untuk renewables support. Gitu. Baik, untuk di tahun 2025 sendiri Pak, bagaimana Anda melihat storage dari data center ini? Storage data center ini tadi yang saya sampaikan improve sangat signifikan di dalam rencana penyediaan tenaga listriknya PLN tadi 2024 sampai 2033 ini sudah dimasukkan di dalam strategic planning. Jadi battery as a storage dimasukkan ke sana ini sebagai bagian dari penyediaan sistem nasional ke depan dan terutama juga untuk data centers. Ini cukup besar battery storage yang disiapkan dan kami sedang intens di sana. Kami PLN Icon Plus juga memulai dalam bentuk tadi pengembangan microgrid system dilengkapi dengan storage. Jadi kami melihat optimis ke depan. Tadi kebutuhan data centers bukan saja tersedia tapi juga bahkan yang green ya. Sejalan dengan teknologi baterai yang semakin canggih, semakin improve dan semakin affordable harganya. Ini rasanya optimis Indonesia, kita bicara Indonesia ini akan sangat kompetitif dibandingkan negara-negara lain dalam investasi data center. Dan demand-nya juga terus meningkat. Dan demand-nya terus meningkat ditambah dengan listrik yang reliable dan juga affordable based on renewables energy. Okay, thank you Pak. Talking about demand, there's a high demand for smaller scale age data center outside Jabodetabek. What's driving the demand and what they're used for now? Okay, so I think the gentleman already mentioned, right? So in the previous conversation, we see the first is industry-driven. We see many businesses require fast data access with low latency, right? So in order to do that, you need to deploy the data center close to where the data is generated, right? So that's the first one. And second, we see is the rapid 5G rollout, right? With this technology rollout to the country, we need the data center deployed close to the locations with the end users. Then help to improve and boost, the technology or performance of 5G as well. Also, we see, there's many industry and business hubs emerging across the country at this moment. So obviously, one data center in center of Jakarta is not be able to support all the business across the nation, right? So not just only because, with all the edge data centers can cutting the cost for the connectivities, but also that's give the business owners, the clients, direct access to the data, direct access to the digital infrastructure, right? That's the crucial part of the digital infrastructure. Okay, so the key is demand for the fast access, right? Yes. Oke, Pak Gideon.
Apa dampak ketersediaan Pak dari data center di tanah air ya Pak, dan juga terhadap perkembangan skill dan juga pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia sampai dengan saat ini Pak? Dampaknya? Ya. Dampaknya yang pasti kalau dilihat tadi ya demand, tadi kita bicara tadi sebelum masuk ke sini, data center di mana-mana. Berarti cloud provider juga bertumbuh. Cloud provider bertumbuh kalau kami juga membawa GPU AI ke Indonesia, yang kami coba bawa adalah pertama sovereign. Sovereign itu artinya data centernya ada di Indonesia. Kemudian operatornya adalah perusahaan Indonesia. Karyawan atau orang yang mengelolanya adalah juga orang Indonesia. Tapi tidak berhenti di situ. Kita bicara ekosistem. Bicara AI, bicara use case, karena perusahaan butuh use case. Ketika kita bicara use case, kita juga ingin membangun ekosistem ini, use case-nya juga use case Indonesia. Bukan kita bawa dari luar, dibawa ke Indonesia. Tapi orang Indonesia mendevelop. Bicara use case Indonesia, butuh startup, butuh ISVs. Kita lihat dalam 2 tahun terakhir mungkin saya jarang lagi mendengar ada hackathon seperti zaman sebelum COVID. Saya tidak pernah mendengar lagi adanya acara-acara startup. Tapi dengan gerakan AI ini mulai kelihatan terjadinya warming up kembali para startup ya. Saya lihat ada event lagi di akhir bulan ini. Jadi dampaknya adalah tadi ke use case, ke ekosistem, satu lagi yang terakhir. Ini akan terus berdampak menular terus juga ke talent. Di mana university, perusahaan akan membangun talent-talent baru di bidang AI secara khusus. Perusahaan butuh data scientist untuk membangun AI, untuk melakukan transformasi AI. Mungkin ada muncul lagi beberapa tenaga kerja baru yang berhubungan dengan AI. Karena perusahaan membutuhkan, penyedia talent juga akan berkembang. Apakah itu pendidikan formal ataupun non formal melalui kursus-kursus. Kemudian yang saya tertarik lagi terakhir adalah saya melihat Indonesia kalau tidak salah ada 5 unicorn. Tapi kalau dibandingkan dengan negara yang sudah mengembangkan AI seperti China, satu kota dia punya 40 unicorn. Potensi Indonesia cukup besar. Negara kita negara 5 besar. Kemudian mau menjadi 4 besar ekonomi. Saya pikir dari 5 ke arah 40 itu lompatan yang luar biasa. Belum lagi kalau nanti investor luar juga masuk Indonesia. Artinya tadi yang kita bahas untuk menjadi negara yang memiliki ekonomi yang cukup besar di 2045, mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi ya. Dengan kolaborasi ini bukan hanya 1-2 perusahaan yang melit, karena tidak mungkin ini terjadi dengan sendirinya. Baik, artinya Anda cukup optimistis dengan kehadiran AI ini akan menciptakan lapangan kerja baru begitu ya, bahkan akan dibutuhkan tenaga ahli baru. Ada dua sisi. Pertama akan terjadi bisnis baru, opportunity baru. Karena kalau kita bicara di lompatan ekonomi, selain investment, kita butuh bagaimana tenaga kerja bisa diserap. Kemudian sisi yang lain, perusahaan lebih kompetitif. Karena yang terjadi adalah efisiensi, bisnis bisa bertumbuh, customer experience naik. Nah ini kita bisa berkompetisi dengan negara luar kembali, karena kemarin kita bisa bicaranya Indonesia kurang efisien. Dengan ada AI, ini akan membuat lebih efisien. Melawan memang negara-negara, perusahaan-perusahaan negara lain yang sudah mengembangkan AI. Ini mumpung sudah ada di sini, data center-nya ready, power juga tadi disampaikan juga makin bisa sesuai dengan target market. Mudah-mudahan ini kan sebagai lompat batu pertama, tonggak pertama kita di tahun ini, dan tahun depan kita bisa berjalan lebih cepat lagi. Baik, terima kasih Pak Gideon. Pak Agus, considering the capabilities of BDX Indonesia distribute AI model, can you provide a few use cases of enterprises planning to deploy its AI application optimally across the country? Pak Agus. Right, so just want to resonate to what Pak Gideon just shared earlier. So enterprise will need use cases, right? And one of the simplest thing that we can think of right now is, for example, for a KYC process or credit application process. You'll have a pool of data of
customers in your training sites, which is at the core sites. And for example, the customers actually somewhere in Indonesia, let's put Bali, for example, where the core sites probably is in Java, right? But you have a customer in Bali that is served by the edge or inference services. When they wanted to, let's say, apply for the credits, there'll be a request of queries coming to the training sites saying that Mr. X wanted to apply. Can we get it? Data will be transferred, and the interactions with Mr. X happen in Bali, for example, right? Then when it happens, the interactions and the communications and the approval happens in that spot also only, because you need a fast requirements. What is impact to the Mr. X is that I come to let's say bank branch or online branch, I'm applying for a credit, and within minutes or maybe even seconds, my application is approved. Life is good, right? So that's one very simple, basic use cases. Obviously, there's more. Pagi didn't talk about healthcare and all that, right? But that's how we start, I think. So AI presence is very much needed, ya Pak? Absolutely. When 270 million countries, lots of data, right? I mean, we are estimating that in a year within our infrastructures there will be 500 million trillions of gigabytes of data being moved, throughout our whole infrastructures because of AI moving forward in the future, near future. Oke, thank you Pak. Kembali lagi ke Pak Ari. Pak Ari, melihat kolaborasi yang demikian baik ya Pak ya. Kedepannya harapannya Anda sendiri melihat seperti apa Pak? Artinya kalau kita berbicara mengenai data center di tanah air, lalu juga dari sisi security-nya Pak. Mungkin ini juga yang tengah menjadi isu ya Pak. Keamanan data ini kan terus menjadi pembahasan yang cukup hangat begitu. Bagaimana Anda melihat kolaborasi ini bisa kedepannya akan semakin baik lagi, lalu juga mendukung begitu Pak. Artinya ekosistem yang cukup aman terkait dengan data center di tanah air. Ya baik, kalau kita bicara data centers dan lebih umum lagi digitalisasi ke depan, tentunya kita menyadari bahwa kita tidak bisa melakukan ini secara sendirian. Ya, so we have to collaborate each others ya, because the demand is too huge gitu ya. Terlalu banyak tantangan besar ke depan dan kita juga berpacu dengan waktu untuk percepatan delivery-nya gitu ya dalam mendukung pembangunan nasional. Nah, jadi tentunya ini event yang sangat bagus ya. Komunikasi di antara stakeholders data center sih sangat penting untuk kita bangun kolaborasi fokus on our strength gitu ya. Seperti misalnya PLN Group dengan strength-nya pasti sudah di power infrastructures. Ini tentunya akan sangat terbuka kolaborasi dengan tadi BDX, Lintas Arta, dan tradisi. Mungkin dari sisi market, digital, ada yang fokus di AI, teknologi dari BDX tadi misalnya dengan GPU gitu ya. Ini kita bisa bangun kolaborasi dan inilah model kolaborasi adalah model yang paling pas menurut kami gitu ya dalam percepatan penyediaan DC di Indonesia. Bicara security, cyber security khususnya ini tentunya juga challenge yang sangat besar dan kita semua sedang fokus di sini dalam cyber security. Ini kita bicara tadi keamanan baik secara physical infrastructure, kemudian juga dibicara di sisi data security. Tadi ada yang cloud, Pak Gideon menyampaikan di cloud. Kami tentunya PLN put security is our number one priority gitu ya. We put it in our corporate risk because PLN have to ensure to deliver the high level of the power system supply to customers gitu ya dengan sangat secure dan kita dalam industri apapun saat ini tidak lepas dari digitalisasi dan AI analytics untuk mengimprove produktivitas kita dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Baik, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kolaborasi dan juga keberhasilan, tentunya ada tantangan-tantangan ya Pak yang dihadapi oleh Icon Plus. Sejauh ini Pak, tantangan terbesar yang dihadapi oleh Icon Plus Pak dalam memastikan keberlanjutan energi hijau di sektor data center dan juga energi. Seperti apa Pak tantangannya? Jadi kalau kita tadi bicara kolaborasi ekosistem, ini tantangannya tentunya kita juga senantiasa mencari model bisnis terbaik gitu. Ini salah satu tantangan kita bicara model bisnis, model kolaborasi gitu ya. Teknologi sudah semakin lama semakin baik, demand juga sudah ada, semua sumber-sumber energi. Kalau bicara sisi energi, itu juga tersedia cukup berlimpah di Indonesia. PLN sudah membuat satu strategic plan untuk penyediaan energi bersih. Di sini
bicara digitalisasi, itu selain model bisnis adalah another tantangan yang kami lihat. Bicara penyediaan data center dengan renewable energy memerlukan sistem listrik yang sangat pintar. Ya. Nggak bisa dengan sistem biasa, tadi saya sampaikan polanya sangat fluktuasi, pola matahari, pola angin itu semuanya intermittency. Harus dengan based on AI, GPU based, high level of data centers, dan kita bicara satu sistem kelistrikan, kalau kita bicara kelistrikan, yang harus smart, advance, yang sekarang kami sedang kembangkan. Jadi ini tantangan, sisi bisnis model kolaborasi yang harus, rasanya optimis kita bangun. Kedua, teknologi advancement yang harus jauh lebih smart, yang mendukung dari operasional energy system ini. Baik, teknologi advancement dan juga kolaborasinya ya Pak, nanti Kolaborasinya, ditingkatkan betul. terus ya Pak, Betul. karena akan ada model bisnis baru ya Model Pak. bisnis baru. Ini Baik. betul-betul mendisrupt sistem digital existing sebelumnya, dalam khususnya misalnya penyediaan energi yang tadinya sistemnya flat system gitu ya. Sekarang kita bicara renewables yang energinya tersebar di seluruh Indonesia, dan sistem pola energi yang intermitensi, dan ini membutuhkan sistem digital yang sangat kuat, dukungan data centers, sistem komputasi yang juga sangat handal. Baik, terima kasih Pak Ari. Oke, Mr. Michael, talking about challenges. What challenges do data center in Indonesia face in terms of infrastructure and regulatory requirement, particularly in AI and data center? Yeah, I think the challenges that we're facing now is how quickly we can, like Pak Agus mentioned, we'll be ready for the AI, right? So from the capacity perspective, from the power perspective, right? So we need to make sure we can develop in our data center quickly, and also from the sustainable perspective to support AI business coming, right? Because the opportunity is really, we see the AI is really booming, and the technology is really rapidly developing at this moment. So how we're going to catch up that? How we're going to, again, from the regulatory perspective, how make sure that we're collaborating with the government and with the institutions, make sure that regulatory is there as well to support a customer, the very valuable digital assets in our data center. Okay, so developing data center quickly due to high demand, right? Yes. Oke, saya ingin kembali ke Pak Gideon. Pak Gideon, membahas mengenai mungkin peran Lintas Arta ya Pak. Sejauh ini apa saja inisiatif Lintas Arta untuk bisa mendukung inovasi digital di Indonesia melalui layanan cloud dan juga AI? Pak Gideon, silakan. Ya, jadi yang pertama tadi kami membangun infrastruktur. Saya juga tadi diingatkan memang cloud ini juga berdiri sendiri dengan security. Jadi di Lintas Arta kami juga membangun solusi security. Ada satu tim sendiri yang menyediakan solusi ini, dan solusi yang dikembangkan oleh tim ini juga digunakan oleh cloud. Kemudian selain infrastruktur yang kami lakukan, kami berkolaborasi dengan ISV, karena tidak mungkin pelanggan yang belum punya pengalaman dengan AI kemudian datang ke Lintas Arta, saya ingin menyewa GPU as service. Enggak. Pelanggan akan menyampaikan use case-nya atau bertanya use case apa yang paling pas dengan industri kami. Oleh karena itu memang kami membangun kolaborasi dengan ISV. Kemudian karena kami melihat talent-talent masih berkurang, masih belum banyak di Indonesia, kami dalam proses mungkin akan diluncurkan dalam 1 bulan ke depan program AI Nation, di mana di dalamnya juga berkolaborasi dengan ISV, tapi satu lagi kita membangun talent bekerjasama dengan perguruan tinggi di Indonesia. Jadi kita berharap nanti talent-talent dapat digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk melakukan transformasi digital. Tapi saat ini bukan hanya digital, tapi kalau saya bilang sudah transformasi digital dengan menggunakan AI. Itu hal yang lain lagi. Mungkin saya juga menyampaikan tadi tantangannya. Tantangan yang terasa saat ini adalah tapi saya senang dengan pembicaraan hari ini, adalah readiness dari data center dan power. Karena kita bicara juga untuk bisa menyerap market dari luar Indonesia, masuk ke dalam Indonesia, sehingga kita punya capital in ya, atau itu
bertarung juga dengan cost structure dari negara lain. Saya setuju dengan Pak Ari tadi, bagaimana kita berkolaborasi menentukan membuat bisnis model yang baik. Kalau kita bisa mendapatkan itu, kita crack itu, selain mereka datang, yang kedua adalah dengan tadi ISV yang kita berkolaborasi, ISV ini pun dapat menjual use case-nya tidak hanya di Indonesia, tapi juga ke negara lain. Jadi ini suatu hal yang cita-cita ke depan, memang ini tantangannya tidak mudah. Kita bicara tadi talent dan people nomor 1, nomor 2 kita bicara business model dan structure kita ya. Kita lihat lagi. Yang berikutnya adalah mungkin sama nih kita. Untuk membangun ini, baik data center maupun cloud infrastructure, butuh dana, butuh fund. Dana yang tidak sedikit ya Pak, cost structure-nya cukup besar ya Pak sejauh ini. Betul. Jadi butuh juga dukungan, saya belum tahu nanti apakah bisa juga support seperti tadi ya, Pak Menteri juga menyampaikan di pagi, apakah kita bisa mendapatkan supporting, barang-barang yang kita bawa ini ada insentif, saya tidak tahu apakah pajak atau tax holiday atau apapun itu, karena nanti ini kedepannya akan membawa banyak hal kebaikan bagi negara ini. Jadi kalau bisa disupport di aspek pajak ataupun insentif yang lain, itu membantu kami untuk lebih berkembang lebih cepat lagi. Iya Pak Gideon, menarik sekali ya diskusi kita di siang hari ini. Memang kalau kita membahas mengenai industri data center di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat ya Pak ya. Karena kalau kita lihat ini didorong oleh digitalisasi yang terus meningkat dan juga pertumbuhan ekonomi digital serta permintaan yang cukup tinggi ya dari sektor-sektor seperti misalnya e-commerce, fintech dan juga layanan publik pemirsa. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah Indonesia dan sektor swasta semakin menyadari betapa pentingnya pengembangan infrastruktur digital termasuk juga data center ya Pak dalam mendorong pertumbuhan dari ekonomi Indonesia. Sayang sekali waktu kita cukup terbatas Pak di diskusi kita kali ini. Semoga kita bisa berdiskusi lagi di kesempatan yang lain. Thank you so much Mr. Michael. Thank you. Thank you for everything. And then Bapak Gideon terima kasih banyak. Dan juga terima kasih Pak Agus Hartono. Dan juga terima kasih Pak Ari Rahmat. Salam sehat dan sukses selalu untuk Anda. Kembali ke Anda, Andi Syalidi.